Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai struktur direktori Linux. Sebelumnya, untuk kelompok 7 itu terdiri dari saya, Putri Indrianti, dengan NPM 2115061023, dan keempat rekan saya yaitu Saya Arbian Ali Puritama dengan NPM 2155061013. Selanjutnya saya Chandrika Gita Permata dengan NPM 2155061010. Selanjutnya saya Bill Valentinov dengan NPM 2115061073. Dan yang terakhir saya Fandi Febianto dengan NPM 2115061061. Oke, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Arbian Alex. Kepada Arbian, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Struktur direktori Linux itu yang pertama ada root. Ini merupakan direktori utama pada sistem operasi Linux, yang mana root direktori ini membawahi direktori lainnya seperti direktori home, etc, dan lain-lain. Yang kedua ada boot atau boot files. Sesuai namanya, direktori boot ini berisikan file-file yang dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan booting. File-file seperti group boot, loader, dan kernel Linux tersimpan di direktori ini. Next. Kemudian ada SES atau singkatan dari sistem. Direktori SES ini atau biasa disebut sistem ini berisi informasi yang berkaitan dengan kernel, device, dan firmware. Untuk memudahkan mengingat direktori spesial yang memuatkan informasi mengenai hard disk seperti dapat dilihat melalui Linux. Kemudian ada direktori sbin. Sbin ini berisi file-file binner yang esensinya untuk sistem dan mengendalikan sistem. File-file binner atau bisa dianggap aplikasi sistem ini jika dioperasikan secara tidak tepat bisa berpotensi merusak. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari super binary. Next. Kemudian ada direktori bin. Direktori bin berisikan program binner yang harus ada bila sistem yang dipasang dalam mode single user. Aplikasi Firefox disimpan di direktori USR atau bin, lalu program penting dan utilitas lainnya seperti shellbash terletak di direktori bin. Kemudian ada direktori lib atau library. Lib atau sering disebut dengan library berisi file-file library atau pustaka dari semua aplikasi binary yang tersimpan dalam direktori sbin dan bin. Di direktori ini juga tersimpan berbagai macam library yang digunakan untuk aplikasi lain. Konsep penggunaan library bersama ini membuat aplikasi di Linux dapat menghemat ukuran untuk memudah mengingat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bill Valentino. Kepada Bill Valentino, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan struktur direktori Linux. Yaitu ada /dev yang merupakan file system atau direktori yang isinya adalah file-file khusus yang mempresentasikan perangkat pada sistem. Misalkan untuk informasi port serial dan port printer dapat diberlakukan seperti membaca file. Biasanya ditampilkan direktori seperti /dev/sda1 yang mana mewakili drive SATA pertama dalam sistem.
Kemudian ada slash etc. Pada direktori inilah banyak tersimpan file-file konfigurasi sistem yang pada umumnya bisa kamu edit sendiri menggunakan text editor. Mayoritas aplikasi dan layanan konfigurasinya tersimpan di direktori ini. Kemudian ada slash home. Direktori ini dinamai dengan nama user itu sendiri. Di dalam direktori slash home slash nama user tersimpan konfigurasi yang spesifik terhadap user tersebut. Direktori slash home merupakan direktori yang paling dekat dengan user. Direktori ini dapat berisi dokumen-dokumen pekerjaan user, hingga file-file hiburan seperti foto, MP3, dan film yang dimiliki oleh user. Setiap user hanya memiliki hak akses atau direktorinya masing-masing. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada slash media. Direktori slash media ini berisi subdirektori yang mewakili sebuah perangkat removable yang dimasukkan ke komputer. Direktori ini untuk menyimpan direktori-direktori mount point seperti CD, ROM, DVD, flash disk, bahkan floppy disk akan termount di direktori ini. Ketika DVD dimasukkan ke komputer, Linux otomatis akan membuat direktori baru di dalam slash media dan dapat mengakses DVD tersebut dengan masuk ke direktori ini. Untuk workstation yang terintegrasi dengan jaringan, pada umumnya untuk melakukan mounting storage network juga diletakkan di slash media. Selanjutnya ada slash mnt. Ini adalah tempat mengumpulkan mount point pada Linux yang menggunakan kernel 2.4.x. Karena kan pada sistem berbasis kernel 2.6.x sudah menggunakan slash media, maka slash mnt ini biasanya kosong. Slash mnt ini dapat dijadikan mount point pada saat sistem risiko atau troubleshooting, dan dapat juga merupakan tempat untuk memount file system untuk menggunakannya selama sementara waktu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Chandrika Gita. Kepada Chandrika, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Yang pertama ada USR atau user. USR atau sering dikenal dengan user adalah sebuah sub hierarki dari root file system disimpan di dalam USR. Di dalam USR tersimpan aplikasi dan utility yang spesifik dengan user. Jika kita melihat ke dalam direktori USR, maka kita juga akan menemukan direktori yang mirip dengan di root, yaitu bin, sbin, dan lib. Untuk aplikasi yang bisa langsung dijalankan, sistem Linux akan membaca secara bersamaan yang ada di bin dan di USR/bin, begitu juga dengan sbin dan USR/sbin. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada USR/share. Merupakan tempat di mana USR yang digunakan untuk menyimpan data-data yang bisa dibagikan dan tidak terikat dengan platform. Misalnya seperti wallpaper yang bisa dan boleh digunakan oleh semua user akan diletakkan di dalam USR/share. Lalu ada juga font dan sound theme yang berkaitan dengan tampilan. Selanjutnya ada USR/doc. Merupakan tempat untuk menyimpan dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan aplikasi. Apabila aplikasi third party
yang digunakan merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan baik. Maka tentunya juga menyediakan file dokumentasi yang dapat dibaca di dalam USR/doc. Selanjutnya. Selanjutnya ada USR/SRC, merupakan tempat untuk menyimpan source code dari aplikasi sistem. Yang paling umum tersimpan di sini adalah source code dari kernel Linux. Source code ini sangat bermanfaat untuk melakukan kompilasi ulang atau melakukan optimasi di tingkat kernel dengan dasar kernel sebelumnya. Selanjutnya ada USR/include. Di direktori USR/include tersimpan file-file header dari compiler C. File header ini mendefinisikan struktur dan konstanta yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi yang standar. Di dalam direktori USR/include tersimpan header untuk compiler C++. Selanjutnya. Selanjutnya ada USR/x116R6, menyimpan sistem X window dan hal-hal yang berkaitan dengan X window. Subdirektoris di bawah USR/x11R6. Tersimpan binary X itu sendiri dan juga dokumentasi, file header, config, icon, sound, dan sebagainya yang berkaitan dengan grafis. Selanjutnya ada USR/lokal. Di sini tersimpan aplikasi yang terinstal dan file yang digunakan di lokal mesin. Jika komputer yang digunakan merupakan bagian dari sebuah jaringan besar, terus direktori USR lokasi fisiknya terletak di komputer yang berbeda dan dibagikan ke dalam jaringan untuk di-mount ke dalam USR. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Fani Febrianto. Kepada Fani, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini ada direktori var. Direktori var merupakan direktori yang isinya sangat dinamis jika digunakan dalam server. Sangat dianjurkan direktori var ini untuk diletakkan di partisipasi yang terpisah karena direktori var dapat membengkak dengan sangat cepat. Selain itu juga dengan direktori var dibuat partisinya sendiri atau secara fisik ditentukan lokasinya. Maka dapat mencegah internal fragmentasi dan proses pencarian file tidak terlalu jauh. Hanya seputar silinder itu saja. Untuk memudahkan mengingat direktori ini dianggap kependekan dari variatif. Selanjutnya. /var/log merupakan direktori untuk menyimpan berbagai macam log atau catatan yang berkaitan dengan sistem. Isi dari /var/log ini terus terupdate selama sistem berjalan. Direktori ini hendaknya menjadi tempat pertama kita lari apabila di sistem terjadi keanehan. Kemudian var/email merupakan direktori untuk menyimpan email masuk dan keluar. Direktori ini sangat terasa fungsinya jika kita membuat mail server menggunakan postfix, sendmail, atau keymail. Sebenarnya tanpa menggunakan mail server itu, kita juga dapat mengirim email, hanya saja terbatas dalam lingkup mesin kita dan user yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya. /var/pool. Direktori ini merupakan direktori untuk menyimpan file-file yang spooling atau yang sedang mengantri untuk diproses. Yang umumnya berada di dalam /var/pool ini adalah operasi printing. Apabila Linux yang dibangun difungsikan sebagai printer server atau sharing printer, maka direktori ini juga perlu diperhatikan apabila yang menggunakan printer tersebut orangnya sangat banyak. Kemudian /var/run. Di direktori ini tersimpan PID
atau proses ID dari layanan-layanan yang berjalan, PID yang tercatat di dalamnya, yaitu /var/run ini nantinya akan digunakan oleh script di dalam /etc/init.d/bintang untuk mengendalikan layanan yang tersedia di Linux. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk struktur dasar Linux yang selanjutnya itu ada OPT. Nah, OPT ini merupakan sebuah direktori yang berfungsi untuk menyimpan aplikasi tambahan di luar aplikasi bawaan dari Linux. Kemudian ada loss plus found. Nah, pada direktori ini Linux itu menyimpan file-file yang berhasil di-recover saat sistem crash. Dengan melihat ke dalam loss plus found, mungkin kita bisa menemukan file yang hilang. Kemudian untuk struktur selanjutnya itu ada proc. Nah, di proc ini merupakan direktori yang berfungsi untuk menyimpan informasi proses sistem dan kernel dari sistem operasi yang meliputi informasi. Kemudian untuk selanjutnya ada TMP. Nah, di TMP ini berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. Direktori TMP ini memiliki mode yang sangat terbuka sehingga mudah untuk ditulisi oleh siapa saja. Kemudian di dalam var/tmp juga digunakan sebagai penyimpanan file-file sementara. Bedanya var/tmp dengan TMP sendiri yaitu file direktori var/tmp ini tidak akan dibersihkan saat sistem reboot. Untuk memudahkan mengingat direktori ini dianggap kependekan dari temporary. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.